Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ayam Hias Kulonprogo. Di pagi ini saya berada di komplek wisata alam di Kulonprogo, yaitu wisata alam air terjun Gua Kebon. Nah, di sini saya sedang berada di kandangnya salah satu peternak kalkun di Kulonprogo, yaitu di kandang Mas Bisri. Sesuai apa yang saya janjikan di video sebelumnya, kali ini saya akan mereview kalkun yang diberi pakan berupa pakan hijauan, yaitu berupa rumput odot. Nah, di sini saya berada di lahan odot. Lahan odot ini ditanam untuk pakan kalkun. Nah, mungkin tanaman yang ini yang saya perlihatkan ini mungkin berbeda dari rumput odot di video sebelumnya kemarin, karena di sini penanamannya di bawah pepohonan. Bisa dibilang ini panasnya cuma 50% pencahayaannya, karena dari sifat tanaman odot ini inginnya itu 100% tersinari oleh matahari, dan tanahnya harus sering disiram atau malah nanamnya di tanah yang selalu basah. Itu nanti pertumbuhannya akan maksimal. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana palabilitas kalkun tersebut, kalkunnya Mas Bisri yang dipelihara dengan mode pembesaran dengan pemberian pakan hijauan berupa rumput odot. Pada kesempatan kali ini saya tidak mengajak atau menyarankan ketika teman-teman ternak dimanapun berada yang sampai sekarang masih menggunakan tambahan pakan hijauan berupa enceng gondok, sayuran atau apa, itu saya tidak menyarankan untuk mengganti. Namun di sini kali ini di pagi ini saya hanya memberi gambaran ketika teman-teman ternak yang masih mungkin menggunakan enceng namun tidak didukung oleh kondisi enceng tersebut di daerah teman-teman sulit didapatkan, atau adanya rawa yang sangat dalam dan berlumpur, atau teman-teman itu masih menggunakan kangkung yang berupa kangkung itu harus beli, kan untuk beli itu juga membutuhkan biaya. Yang jelas kalau biaya tinggi nanti hasil ternak itu juga tidak maksimal untuk hasilnya. Karena yang dibilang sukses berhasil dalam beternak itu yang jelas satu, pakan yang murah, pertumbuhan yang cepat dengan waktu sesuai target yang diinginkan, sehingga kita tidak kehilangan biaya, kehilangan waktu dan tenaga. Di sini nanti kita sama-sama melihat Mas Bisri saat melakukan proses pemberian rumput odot ini diberikan ke kalkun. Ya, langsung saja nanti kita langsung berbincang-bincang dengan Mas Bisri. Adalah Mas Bisri, salah satu peternak di Kulonprogo, peternak kalkun dengan model sistem tradisional. Kita mungkin bisa langsung berbincang. Selamat pagi Mas Bisri. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan ini saya mau mereview, katanya kemarin pakan kalkunnya panjenengan itu menggunakan pakan hijauan berupa rumput odot. Boleh nanti kita langsung mereview untuk pembuktian bagaimana palabilitas kalkun tersebut? Ya, nanti kita akan secara langsung saja melihat proses pemberian makan kalkun dengan pakan alami, yaitu rumput odot yang ada di sekitar rumah kita. Oke, ya mungkin teman-teman kita langsung saja langsung pengambilan rumput odot, dan nanti kita melihat langsung apa kondimen yang diberikan di pakan tersebut. Ya, langsung saja kita cari rumputnya ya Mas ya. Ya, ini. Ya, di sini langsung kita mau mencari rumput odot yang sekiranya muda ya Mas ya. Ya, ini. Ya Mas, untuk perawatannya sendiri rumput odot itu sebenarnya susah enggak Mas?
Ini perawatannya cukup mudah, cukup dikasih air. Disiram ya? Iya, kalau musim kering nanti biarkan, nggak perlu dirabuk kalau di tanah seperti ini. Mungkin kalau di tanah-tanah yang ada di sawah itu mungkin perlu dikasih pupuk. Jadi ini mungkin ketika teman-teman mau menggunakan seperti rumput odot ini mungkin juga rekomendasi ya Mas bagi orang yang sibuk tidak sempat mencari enceng gondok terus biaya pakan yang mahal, mungkin ini adalah solusi ya Mas ya? Ya, ini bisa menjadi solusi alternatif buat peternak kalkun dimanapun Anda berada, karena ini sangat mudah ditanam dan pertumbuhannya sangat cepat. Tapi kalau saya melihat dari video saya yang kemarin saya tanam sendiri, dari ini sendiri tuh kok pertumbuhannya tidak begitu maksimal Mas? Ini ini memang ditanam ini di pekarangan yang ini lihat sinarnya kurang, ini ada pohon-pohon jati. Ya Mas ya, harusnya tetap sinar full kan? Iya, 100% itu. Oke Mas, yuk langsung saja kita memberikan langsung, kayaknya sudah cukup ya Mas ini. Oh ya, ini sudah cukup. Demikian tadi proses pencincangan atau pencoperan. Nah, kenapa ini Mas Bisri ini menggunakan chopper itu, kita harus juga tahu kenapa, alasannya kita harus tahu langsung dari penjelasan beliau. Ya, ini kalau mau cepat ya pakai alat seperti ini, tapi kalau seumpamanya belum ada alat, bisa dirajang pakai pisau yang tajam, itu juga mudah dan potongannya juga kecil-kecil, dimakan kalkun yang dewasa dan yang kecil juga bisa. Seperti itu. Jadi intinya Mas Bisri itu inginnya praktis dan cepat, karena Mas Bisri itu seorang PNS, namun PNS-nya setelah nanti honorernya selesai. Jadi Mas Bisri itu seorang guru honorer di sebuah sekolah negeri. Jadi ini baru perjuangan. Mohon teman-teman untuk doanya, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Mas Bisri, mungkin kita bisa langsung ke langsung ke kalkun. Ya, sekarang kita langsung saja praktek pemberian pakan dengan sistem odot. Ya Mas Bisri, ini dicampur dengan apa untuk pakannya panjenengan di kalkun ini? Ya, ini biasanya saya campur dengan itu bekatul di penggilingan gabah itu. Biasanya bekatulnya saya campur dengan air panas itu dulu. Alasannya kenapa harus diberi air panas? Karena biar jadi lebih banyak mengembang dan proses dicerna hewan itu lebih mudah. Pernah saya mendengar untuk diberi air panas itu karena itu juga bisa membunuh jamur ya Mas? Ya, betul sekali. Jamur yang nanti di kalkun, di binatang ternak itu bisa menimbulkan bakteri ya, yang akan menjadikan penyakit. Ya, betul sekali. Itu jadi sistem dikasih air panas itu untuk menanggulangi beberapa kemungkinan yang akan terjadi, terutama ada jamur atau bakteri-bakteri yang tidak kita ketahui akan mati kena panas. Oke, ya. Ya teman-teman, mungkin bisa ditiru atau diaplikasikan bagi teman-teman yang sibuk dengan kondisi pekerjaannya. Ini bisa diaplikasikan dengan pakan hijauannya, tambahannya yaitu berupa rumput odot seperti ini. Ini dah kesehariannya pakannya ini ya Mas ya? Iya. Ini kadang kalau lagi
malas motongnya bisa dipotong sore, nanti pagi dikasihkan makan biar tidak buru-buru, itu seperti itu. Ya mungkin ini langsung saja kita berikan ke kalkun, di mana kita melihat langsung alabilitas kalkun tersebut untuk memakan campuran rumput odot yang dicoper dengan begatul yang diberi air panas. Langsung saja yuk Mas Yus. Ya demikian tadi kita sama-sama melihat bagaimana alabilitas kalkun tersebut dalam memakan rumput hijauan berupa rumput odot. Kita mungkin sekarang bincang-bincang dengan peternaknya dan dengan tuannya Mas Bisri. Nah, kita bertanya langsung, mungkin bisa menjadi tambah wawasan jika teman-teman mau beternak kalkun. Oke Mas Bisri, sejak kapan dengan itu beternak kalkun? Itu sebenarnya sudah sejak lama, itu sekitar tahun 2014 itu sudah memelihara saya. Di saat harga kalkun agak tinggi lumayan itu. Masih tinggi ya? Iya. Untuk sekarang untuk sekarang mungkin harga standar kalkunnya itu mungkin di waktu-waktu sekarang ya. Iya. Harga mungkin lo sudah mentok. Nah. Ya dulu itu kalau harga itu ada yang nyampe 1 ekor itu, kalau yang barboret itu tembus 1 juta dulu itu, yang kualitasnya bagus. Ini ada umur berapa kalkun ini yang dengan pelihara sekarang ini? Ini jumlahnya berapa? Ini satu kandang ini memang saya kelompokkan sendiri ini ya. Ini yang umur 4 sampai 5,5 bulan ini. Jenisnya Royal sama Black ya? Ya ini Royal original ini, Royal sama Black Spanish. Ya ini makanannya sudah hampir habis ini. Nih, bisa dilihat sendiri ya? Ini. Bisa ditiru. Habis tak bersisa ini, nanti kalau ditungguin sampai selesai ini tinggal wadahnya. Jumlahnya berapa sih Mas ini peliharaannya ini? Pembesarannya ini? Ini cuma 35 ekor ini. Dari awal kematian tinggi enggak? Kalau ini kan dari DOC sudah divaksin dan tidak pernah dilampu sejak DOC, maka ini tidak ada yang mati, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Mas Bisri sendiri selama berternak kalkun dari tahun 2014 tadi sampai sekarang masih berternak di salah satu mungkin peternak yang paling bertahan di Kabupaten Kulon Progo, ada enggak Mas kepahitan, kesulitan atau manis pahitnya dalam beternak kalkun itu? Ya itu kendalanya itu cuma itu apa? Kadang cuaca ekstrim. Tantangan usia resiko kematian itu di usia berapa Mas? Sebenarnya di usia 2 bulan sama 3 bulan itu lebih rentan. Lebih rentan dari kematian. Apabila pergantian musim seperti kemarin, kemarau masuk musim hujan itu, biasanya kalau tidak kita hati-hati, kalau saya cara menanggulanginya dengan kasih makannya dalam kondisi hangat. Sore itu kasih makannya dalam begatul yang masih hangat, dikasih air panas itu. Ya ini lihat sama-sama teman-teman, bagaimana lahapnya sampai habis tak tersisa. Ya, buat saudara-saudara saya semuanya, para pecinta hewan-hewan ternak, terutama khususnya hewan kalkun. Jadi ternak kalkun itu sebenarnya sangat mudah. Makanannya pun bisa dijumpai di sekitar kita. Tergantung kita bagaimana merawatnya.
Jadi kalau kita bisa meminimalisir dalam membeli pakan, terutama pakan pabrik, dan kita menggantinya dengan pakan alternatif, itu jauh lebih bagus. Karena satu sisi kita menghemat biaya, kedua hewan-hewan itu akan lebih sehat seperti itu. Prospek ke depan untuk memelihara kalkun sendiri, peminat konsumen produk dari kalkun tersebut gimana Mas? Untuk jenengan dari 2014 sampai sekarang itu mengamatinya itu gimana? Ada perkembangan tentang familiarnya daging kalkun apa gimana? Kalau sebenarnya penjualan kalkun itu pasang surut. Jadi kalau lagi pas seperti ini ya, ini kan musim PPKM ini. Ini sementara ini kita tahan dulu hewan ternak itu, sambil melihat situasi. Kalau nanti sudah agak membaik, bisa kita jual bertahap. Prospek ke depan untuk kalkun, daging kalkun? Kalau sebenarnya secara kesehatan itu daging kalkun itu lebih bagus, karena ini makanannya makanan alami. Jadi mungkin kedepannya juga lebih bagus, dari bisa bersaing dari daging-daging ayam atau ternak-ternak yang lain. Demikian tadi kita barusan melihat, mereview peternakannya Mas Bisri, dan kita sama-sama ikut belajar pengalamannya Mas Bisri tentang pakan, tentang perkalkunan sendiri di Indonesia. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk mereview kalkunnya Mas Bisri. Mungkin nanti 2 atau 3 bulan lagi bisa kita mereview bagaimana perkembangannya kalkun. Dan jangan lupa teman-teman, di bulan Agustus ini saya akan mengeluarkan giveaway, dan alasan kenapa bulan Juli itu tidak bisa kami keluarkan, alasannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Dan jangan lupa dukungannya dari teman-teman untuk subscribe dan komen dan share untuk channel ini agar saya tambah semangat dalam membuat video. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.